البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kemudian kita lanjutkan qauluhu yatawakkalun, bertawakal kepada Allah, ayyufawwiduna amrahum ilallah, yaitu menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Fa fiha fadlut tawakkul, di dalamnya ada keutamaan tawakal. Wa annahu min ajalli a'malil qulub, dan bahwasanya ini adalah termasuk amalan hati yang paling agung. Wa fiha dalilun ala annal a'mal adh-dhahirah wal batinah dakhilatun fi musammal iman. Dan di sini ada dalil bahwasanya amalan zahir dan batin itu masuk di dalam istilah iman syar'an, secara syariat. Kalaupun secara bahasa itu sekedar apa? Tasdik wal ikrar. Tapi secara syariat seluruh amalan masuk di situ. Fa kullu ma naqasa minal a'malil lati la yakhruju naqsuha minal Islam, maka seluruh perkara yang kurang dari amalan, yaitu amalannya kurang, yang mana kekurangannya itu tidak sampai keluar dari Islam, fahuwa naqsun fi kamalil imanil wajib, maka itu adalah kekurangan di dalam kesempurnaan iman yang wajib. Bukan kekurangan dari apa? Aslul iman, tapi kamalul iman yang kurang, imannya tidak sampai sempurna. Kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-muttafaqi alaih, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang yaitu hadis yang disepakati, yaitu Bukhari Muslim, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang yang berzina itu berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia mukmin. Padahal telah kita tahu sekedar zina tidak menyebabkan orangnya jadi kafir. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan polanya adalah pola nafi yang seperti ini, seakan-akan menafikan keimanan? Maksudnya adalah apa? Menafikan kamalul iman, yaitu orang ini belum sempurna imannya. Bahkan apa? Mengalami kerusakan yang berat karena ini dosa besar. Hadisnya ma'ruf, diriwayatkan oleh Bukhari nomor yang ke-2475, Muslim nomor yang ke-57. Al-hadis. Falman fi hadzal hadis kamalul iman, maka yang ditiadakan di dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman al-wajib, ya yang wajib. Fala yutlaqul imanu ala mithli ahli hadhil a'mal illa muqayyadan bil maksiyah, maka tidak boleh kita istilahkan keimanan kepada orang-orang yang amalannya semacam ini, yaitu pelaku perzinaan, kecuali harus diikat dengan maksiat, yaitu apa? Mukminun asi, mukmin yang maksiat istilahnya. Awil fusuk, atau al mukminul fasik, orang mukmin yang fasik. Fayuqal mukminun bi imanihi fasiqun bi kabiratih, dia mukmin dengan keimanannya tapi dia fasik dengan sebab dosa besarnya. Fayakunu ma'ahu minal iman biqadri ma ma'ahu minal a'malil batinati wadh-dhahirah, maka jadilah dia itu bersama dengan maka jadilah dia itu disertai oleh keimanan. Memang dia masih punya keimanan, tapi sesuai dengan kadar apa itu? Sesuai dengan kadar amal-amal zahir dan batin yang ada pada dirinya. Fayadkhulu fi ahlil iman ala sabili itlaqi ahlil iman, maka dia masuk dalam jajaran ahli iman dalam pola apa? Sekedar istilah ahlul iman. Dia adalah ahlul iman, tapi iman sempurna enggak juga. Tapi apa? Masih dia masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Kama taqaddama fi qaulihi fatahriru raqabatin mu'minah, sebagaimana telah berlalu di dalam pembahasan firman Allah Ta'ala, maka hendaknya dia memerdekakan hamba sahaya yang mukminah, hamba sahaya yang mukmin. Apakah maksudnya ini harus sempurna imannya? Enggak, tapi siapapun dia, yang penting masih sebagai apa? Jajaran ahlul iman. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tayyib, di dalam kitab di dalam apa? Markas-markas ilmiah jarang kita dapatkan apa itu para mudarisun mengajarkan apa? Akidah wasithiyah syarah Khalil Harras. Kenapa? Ini tidak cukup sekedar pengetahuan i'rab, sama sekali itu tidak cukup. Harus apa? Dia tahu apa istilah-istilah ini. Bagaimana kita memahami istilah-istilah macam ini yang didatangkan oleh Syekh Khalil Harras dan sebagainya. Karena apa? Beliau khalfiyahnya, yaitu latar belakang beliau adalah dari Azhar. Makanya banyak sastra-sastra dan juga apa? Banyak ilmu kalam masuk di situ. Maka tidak semua orang mampu mengajarkan buku itu. Makanya dulu di Indonesia memang apa? Para asisten-asisten ustadz dilarang mengajarkan buku itu kalau dia nggak pernah belajar kepada orang yang lain sebelumnya. Karena memang apa? Semata-mata kemampuan i'rab nggak akan cukup itu. Dia akan pening sendiri. Padahal apa? Di dalamnya banyak ilmunya banyak.
Cuma kita perlu diajari oleh para ulama yang lain. Alhamdulillah anak dapat dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami, murid langsung dari siapa ini, Syekh Khalil Harras. Betul-betul pelajaran yang sangat penting dan bagus, dan pendalaman yang indah. Juga para masyayikh bukan hanya membacakan isi buku, tapi masyayikh juga mengajarkan pengalaman-pengalaman yang mereka hadapi selama bertahun-tahun. Case case membaca sebuah buku, membaca sekian banyak buku, juga case di masyarakat bagaimana pola yang semacam ini. Maka mereka akan menggabungkan pengalaman yang mereka tahu dengan dengan alur yang ada di buku itu. Nah, ini nggak akan didapatkan oleh orang yang semata-mata membaca kalimat-kalimat di dalam buku. Bagus, bahkan nasihat-nasihat masyayikh yang di Damat pun seperti itu. Yaitu tidaklah masyayikh itu mengajarkan sesuatu kepada kita kalau dia adalah masyayikh, kecuali dalam keadaan dia setelah membaca sekian buku. Sehingga dia bukan hanya membaca lafaz-lafaz dalam buku ini, tapi dia juga mencurahkan ilmu yang dia miliki di situ. Mengasih pengembangan, mengasih komentar kalau ada kesalahan. Nah, kalau orang hanya membaca buku, dia nggak tahu di dalamnya ada kesalahan atau kalimat yang umum atau global yang masih harus diikat, yang masih harus dijelaskan lagi. Karena tidak ada buku yang sempurna. Kadang buku itu salah. Gimana kita tahu kesalahan buku kalau kita hanya membaca saja? Taunya adalah kita tahu dari ilmu para ulama yang lain. Dan ini adalah perkara-perkara yang sangat penting. Makanya bahkan sekedar belajar ke ulama setahun 2 tahun itu nggak cukup. Kenapa kita lupa dengan nasihat dari Imam Syafi'i tentang itu? Bahwasanya engkau tidak akan lan tanalul ilma illa bisittah. Engkau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Di antaranya apa itu? Wasuhbatul ustadi wa tuluz zamani, yaitu engkau senantiasa menyertai ustaz. Ustaz ini bukan ustaz zaman sekarang. Ustaz definisinya adalah al-mahir lil ilm. Orang yang memang sangat mahir ilmunya. Di dalam kalangan ulama salaf namanya ustaz adalah al-mahir fil ilm. Dan masa yang panjang, bukan hanya belajar setahun 2 tahun kemudian dia layak. Dia hanya boleh mengajar ilmu yang memang betul-betul dia kuasai, bukan hanya membacakan sebuah buku yang sekedar dia tahu i'rabnya sedikit-sedikit. Dan juga tuluz zaman, yaitu waktu yang panjang, dan ini adalah syarat sebagaimana disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala di dalam Irsyadul Fuhur. Syaratnya adalah tulul mumarasah, pelatihan yang panjang dengan dengan persahabatan para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Kashmiri di dalam syarah Kitabut syarah Sahih Bukhari. Beliau sebutkan di situ bahwasanya di antara keutamaan seseorang belajar ke ulama adalah ulama ini akan tahu karakter orang ini, kemudian kekurangannya, kelebihannya, kemudian dia akan memperbaiki kesalahan yang ada, dan dia akan mengembangkan ilmu yang sudah dimiliki oleh pelajar ini, dididik terus, ditarbiyah. Kata beliau, dan ini nggak akan didapatkan oleh orang yang menjauh dari ulama dan hanya membaca buku. Dia akan terus-menerus yatim walaupun dia tahu bahasa Arab. Nasihat-nasihat yang sangat penting, dan ini masuk di dalam adabut thalab, adab di dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam.